Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan dua ayat yang sederhana, tetapi kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 15 ayat 28 dan 29. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, kedua ayat ini mengajak kita memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita dan bagaimana kita mendekat kepada Tuhan di dalam doa kita. Dua hal ini mungkin terlihat terpisah, berbicara dan berdoa. Tetapi sebenarnya ini berkaitan. Keduanya berasal dari isi hati. Pernahkah saudara berbicara terlalu cepat, lalu kemudian menyesal setelahnya? Terlalu cepat di sini maksudnya bukan speednya, kecepatannya, tetapi kita langsung mengatakannya tanpa memikirkannya. Mungkin kita berpikir, saya hanya jujur. Saya hanya mengatakan apa adanya. Tetapi kejujuran yang tanpa kendali, tidak tepat pada waktunya, bisa jadi alat yang melukai. Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang jika berbicara selalu penuh dengan pertimbangan. Kata-katanya jarang, tetapi tepat. Dan ketika ia berbicara, orang mendengarkan. Lalu dalam doa, pernahkah kita merasa doa kita itu seperti, kok nggak didengerin ya? Atau justru melihat seseorang yang sederhana, tetapi doanya seolah-olah mengguncangkan langit. Karena hatinya yang dekat dengan Tuhan. Dua hal ini, ucapan dan doa, tidak terlepas dari sikap hati setiap kita. Ayat 28 dikatakan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Perhatikan kata menimbang-nimbang. Bukan mulut, tetapi hati. Artinya perkataan yang bijak itu lahir dari hati yang matang dan takut akan Tuhan. Orang benar tidak akan asal berbicara. Ia akan memikirkannya, ia akan merenungkannya, ia akan mempertimbangkannya. Apakah perkataan ini kalau saat ini saya ucapkan, ini akan membangun? Apakah waktu ini adalah waktu yang tepat? Apakah apa yang akan saya sampaikan ini akan menguatkan atau justru akan menghancurkan dia? Kalimat apa yang saya harus katakan? Kita memikirkannya, kita mempertimbangkannya. Kata-kata adalah jendela dari hati, dan hati yang benar penuh pertimbangan rohani. Sebaliknya, orang fasik memuntahkan hal-hal yang jahat. Kata memuntahkan menunjukkan bahwa ucapannya tidak ditahan, tidak disaring, dan seringkali itu sesuatu yang buruk. Ia berbicara apa saja yang ada dalam pikirannya, tanpa peduli dampaknya, tanpa peduli bagaimana perasaan orang tersebut. Bahkan ketika ia mengatakannya benar, nadanya bisa merusak, niatnya bisa untuk menghancurkan atau menusuk lawan bicaranya. Inilah bedanya orang benar dan orang fasik. Bukan seberapa banyak mereka berbicara, tetapi seberapa dalam mereka merenungkannya sebelum mengatakannya. Dan di ayat 29 dilanjutkan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ini bukan soal tempat, karena Tuhan ada di mana-mana. Tetapi ini bicara tentang relasi kita. Orang fasik adalah orang yang hidup di dalam pemberontakan. Orang yang hidup melawan firman Tuhan. Orang yang hidup dengan tidak mau bertobat ataupun berubah. Memutuskan jarak dengan Tuhan. Ia mungkin berdoa, tetapi bukan dari hati yang tunduk. Karena itu doanya kosong. Ia berdoa hanya untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dia tidak mencari kehendak Tuhan.
dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi doa orang benar, orang yang hatinya takut akan Tuhan, dan yang hidup di dalam pertobatan, doanya pasti didengar Tuhan. Bukan karena kata-katanya yang indah, atau kata-katanya yang panjang, tetapi karena hatinya yang benar. Tuhan mengenal suara anak-anaknya yang datang dengan iman dan kebenaran. Ini adalah penghiburan besar bagi setiap kita yang mungkin merasa doa kita itu biasa saja, doa kita itu sederhana. Amsal berkata, Tuhan tidak menilai volume dari doa kita. Tuhan tidak menilai seberapa banyak kata-kata, seberapa indah kata-katanya. Tetapi Tuhan melihat isi hati setiap kita. Biarlah setiap kita boleh belajar untuk menimbang apa yang akan kita katakan. Dan biarlah kita boleh memiliki hati yang jujur dan takut akan Tuhan. Biarlah kita boleh memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga hati setiap kita. Agar baik kata-kata maupun doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukan tentang kata-kata yang banyak, tetapi tentang hati yang murni dan penuh hikmat. Perkataan kita mencerminkan siapa kita di hadapan manusia, dan doa mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan. Hati yang benar akan menjaga kata-kata dan membawa doa kita langsung kepada hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh memperhatikan apa yang kami katakan. Kami boleh berkata-kata dengan baik, tepat pada waktunya. Dan kami boleh merenungkan, memikirkannya. Apakah yang kami katakan ini akan membangun, akan berguna, akan bermanfaat. Tuhan, biarlah kami tidak asal berkata-kata. Baik saat kami berkata-kata kepada orang-orang yang sekitar kami, ataupun mungkin saat kami berdoa, biarlah doa-doa kami bukanlah hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah kata-kata itu keluar dari hati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa menjaga hati kami. Biarlah kami semua boleh terus hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.